Hai, salam, selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati apa yang kami baca, apa yang kami renungkan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, di bawah perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak perbekala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian juga akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh untuk mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di hari yang penuh sukacita ini. Saya senantiasa berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang kota Bethlehem dari sebuah gambaran Mika tentang kota tersebut. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Bethlehem, pasti kita semua mengenal ini kota sebagai kota tempat lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Tetapi yang perlu kita ketahui yang paling inti adalah kota Bethlehem merupakan salah satu kota kecil di tengah-tengah bangsa Yahudi. Kota ini dipanggil sebagai Bethlehem Efrata, yang dijuluki oleh Mika sebagai kota kelahiran Daud, dan pengharapan besar tentang pemimpin-pemimpin yang akan lahir di kota Bethlehem ini sebagai pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengemukakan tentang agama. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kota Bethlehem adalah sebagai kota yang memiliki sebuah harapan besar bahwa bukan hadirnya lagi seorang raja, tetapi seorang gembala. Mika menekankan hal ini karena Mika tahu bahwa pada saat penulisan kitab Mika ini ada berbagai permasalahan, persoalan tentang penggunaan raja-raja menggunakan agama sebagai satu dasar untuk memanipulasi politik dan urusan-urusan pribadi mereka.
Jadi mereka mengusahakan semuanya itu menggunakan agama dan mengatasnamakan agama untuk kepentingan-kepentingan politik dan pribadi mereka. Itu sebabnya Mika ingin bahwa ke depan yang hadir adalah seorang gembala, bukan seorang raja lagi. Gembala yang ingin Mika gambarkan adalah seorang sang juru selamat kita. Di kota yang kecil, di kota yang mungil ini, di Bethlehem Efrata ini, ada begitu banyak harapan besar. Dan harapan paling besar adalah lahir sang juru selamat. Kita tahu bahwa Bethlehem sebagai kota yang kecil itu tidak begitu banyak disoroti, tetapi ketika kita tahu bahwa sang juru selamat akan hadir dan lahir di sana, kita terus senantiasa berpengharapan dan menanam harapan-harapan besar di kota itu. Dan harapan ini dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, terus mengharapkan satu, yakni kelahiran Yesus Kristus. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu Advent ini, di minggu-minggu keheningan ini, kita diajak untuk memaknai kota Bethlehem lebih dalam lagi, diajak untuk mengenal kota Bethlehem lebih dalam lagi, untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa kota itu yang dipilih Allah untuk hadirnya Sang Juru Selamat. Selamat memaknai, selamat merenungkan harapan-harapan kita bersama dari abad ke abad, dari zaman ke zaman tentang kelahiran Sang Juru Selamat di Bethlehem kita bersama. Selamat merenung, Tuhan senantiasa memberkati kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Mama Saudara semua, kita akan menutup perenungan saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak putus-putusnya kami senantiasa berharap pada Tuhan dan berterima kasih pada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman-Mu Bapa. Kami tahu dan kami percaya bahwa kami sangat terbata-bata. Tetapi kami memohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati, biarlah apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi perenungan kita pada saat ini senantiasa menjadi kekuatan untuk kami lakukan dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk pribadi lepas pribadi kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami Tuhan. Segala sesuatu yang kami gumulkan di hadapan Tuhan, keluarga, orang tua, anak-anak, suami, istri kami, perekonomian kami, pelayanan kami, tugas tanggung jawab kami Tuhan, sakit penyakit, sukacita maupun duka cita kami. Segala sesuatu yang menjadi pemulihan kami Tuhan, kami memohon di dalam dan tangan pengasihan Tuhan. Tuhan senantiasa mencukupkan, Tuhan senantiasa memberkati kami. Biarlah di langkah-langkah kehidupan kami senantiasa menaikkan puji dan syukur hanya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.